42 GTS Polinema. Baik, selamat berjumpa kembali rekan sahabat pecinta podcast unggul Polinema GTS. Pada kali ini di luar sangat gegap gempita ya, bagaimana penyambutan dari rekan-rekan yang senior maupun junior terhadap teman-teman kita yang di wisuda. Tepatnya pada 4 Desember 2022. Ini adalah aneh tapi nyata, hari Ahad kita adakan wisuda. Alhamdulillah semuanya lancar. Nah, salah satu kebanggaan dari keluarga maupun orang tua manakala si anak ini bisa menyelesaikan ya. Walaupun di sana sini berkata bahwa ijazah itu hanya tanda bahwa dia pernah melakukan kuliah, tetapi dari ijazah inilah terbukti sertifikasi dan pula akreditasi pribadi diri, kualitas diri. Nah, saudaraku, pada saat ini kita menghadirkan atau kehadiran atau memang saya suwun salah satu yang mewakili dari orang tua bagaimana perasaannya ketika putra atau putrinya telah menyelesaikan di GTS ya. Beliau juga tidak jauh dari profesi putrinya yang sedang diwisuda. Kita sapa Nenipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Sukendar. Oke. Asli saking berarti Pak? Nganjuk, Pak. Nganjuk, tepatnya Nganjuk kota? Pace, Pak Desa, Pak. Oh, Pace, oh bodoh. Bapak hari ini dengan berkostum PKJ ya, pakaian khas Jawa Timur, juga Ibu yang rawuh di Malang ini. Sejak kemarin atau tadi pagi datang? Kemarin, Pak. Oh, kemarin dari nginep di Semarang ya. Ya. Semalam, kemudian anaknya Bapak tentu saja ada suatu kebanggaan Pak ya. Kebanggaan dalam arti sadar bahwa anakku rampung sekolahnya gitu ya. Iya. Anaknya siapa Pak namanya Pak? Andrini Oktaviani. Oh, Andini. Oktaviani. Andini Pak ya? Andrini. Oh, Andri. Andri ini. Oh, Andri ini. Kalau Andri ini kan lembu ya. Iya. Tumbaknya berdarah siwa. Bapak memilih MRK memang dulu latar belakangnya ada hierarki Bapak keturunan sipil atau memang senang di bangunan teknik sipil? Kebetulan saya kerja di tambang, Pak. Oh, Banyak tambang itu sebenarnya walaupun bukan orang tambang, tapi orang sipil pun bisa mengerjakan juga. Kan punya teknik juga kemampuan. Iya, betul Pak. Ya kebetulan di sini juga ada dibuka teknologi pertambangan Pak. Teknologi pertambangan dulu kerjasama dengan yang di ASAN itu ya. Kemudian ini masih berjalan kurang lebih ini semester ya sudah 3 tahun sudah menghasilkan ya dari pertambangan. Bapak selama putrinya kuliah di sini, Bapak berada di Kalimantan Timur, Pak. Khususnya di Kutai Barat, Pak. Di Kutai Barat. Sampai sekarang masih aktif? Saya barusan pensiun, Pak. Nah, harapan dari Andri ketika ini pakai sipil, apa ingin karirnya bapaknya, nyembuyung karir bapaknya atau? Ya, harapan saya Perempuan loh Pak ya? Ya, harapan saya kemarin mereka cari untuk sering dicat sama saya, Pak. Oh gitu. Kalau bisa kamu bisa tes di PAMA, karena PAMA itu membutuhkan teknik sipil sama tambang paling sering kali Pak tes di kampus-kampus Pak. Iya. PAMA memang sudah agak longgar ya Pak ya. Iya. Salam buat PAMA. Terima kasih kerjasamanya dengan teknik sipil Polinema. Ya. Jadi PAMA ini memang dulu mandiri Pak. Anak-anak itu mandiri. Kita tidak tahu kalau anak itu kemana nyebarnya ya. Tahu ketemu alumni, masa di PAMA, oh ternyata banyak yang di PAMA ya teknik sipil. Nah, kalau bidang kesipilan Pak, kemanfaatnya apa Pak kalau di tambang itu? Kalau di tambang itu sebenarnya teknik sipil pun kalau ke tambang masuk juga Pak. Tidak harus tambang Pak, karena secara hitung-hitungan tahu Pak. OB sama KUL kan tahu semua orang teknik sipil. Jadi sebenarnya ilmu itu alat berat hitungnya kan solar, PU sama alat beratnya per jamnya kan tahu. Jadi teknik sipil juga banyak sekarang itu PM-nya bukan untuk orang tambang malah sipil malah Pak. Oh iya. Jadi ada beberapa unit gitu ya. Kalau ini tambang mungkin unit quarry ya, mungkin jalan
bikin jalan pasti. Jalan darurat ya tentunya, jalan darurat. Tapi ada nggak kesulitan hambatan penyesuaian dari teknik sipil ke sana? Memang jobnya itu adalah sipil atau memang dia diperledakan di luar ini? Karena gini sejarahnya, kalau eksplorasi kan dulu mesti konsep itu kan konstruksi Pak. Justru orang konstruksi itu yang maju komandan terdepan orang teknik sipil Pak. Bikin jalannya itu Pak. Jalan, kemudian perhitungan alat berat Alat ya. berat itu semua ya. Semua alat. Bikin pelabuhan. Iya betul. Dan di sini juga Pak. Kalau ledakan Ledakan itu khusus ya, khusus Pak. Itu ada training tersendiri. Saya melihat Bapak lancar sekali menceritakan itu. Nah, profesi atau job desk-nya apa Pak di sana? Saya pernah pembelian, pernah di aset manajemen Pak. Di aset manajemen. Ya. Kalau aset manajemen sipil masuk? Itu saya masih badannya semua hafal Pak. Yang mau di ini mau di aset ini jaraknya berapa kilometer saya asuransi apa enggak, tergantung orang asetnya Pak. Kalau misalnya Bapak sekarang sudah pernah. Ya. Kalau misalnya kami hadirkan Bapak sebagai pembicara di jurusan teknik tambang sipil, sanggup ya? Ya, masih harus banyak belajar lagi Pak. Karena saya banyak konsennya waktu di aset manajemen masih tetap bantu procurement Pak. Kalau di procurement saya ngelontok Pak. Karena bagaimanapun ujungnya perusahaan itu di procurement itu karena di solarnya Pak. Oh gitu. 30% itu tambang itu dia kan dari solar Pak, dari bio Pak. Iya, bionya itu ya. Tapi akses ke sana solar seperti kayak punya terminal sendiri gitu atau? Kita punya kapal sendiri Pak. Betul ya. Dari Patra atau Pertamina. Jadi situ seperti ada pergudangan atau ada Pak ya. Jadi Bapak yang ini memang ini ya, sedang ada teman-teman bertemu dan memberikan kesan kepada seniornya juga kepada juniornya. Bapak, ini yang cewek Pak, ini kan perempuan Pak. Iya. Perempuan, kemudian harapan Bapak si anak ini tadi, si Andi ini untuk berkiprah gitu ya, supaya agak matang berkiprah di bidang keteknikan, teknik tambang lagi. Ya. Apa Pak yang menjadi landasan? Apa memang emansipasi atau memang aku perlu ngelos anakku ini? Sebenarnya gini Pak, Iya. dunia tambang itu kalau orang belum pernah terjun langsung kayaknya seakan-akan menakutkan pada enggak Pak. Oh iya. Saya sendiri juga takut Pak. Bayangan saya itu jalannya licin terus di bawah masuk ke gua, ada ledakan. Jauh Pak. Jadi kalau namanya engineer itu apalagi kelompok seperti engineer kan safety kita juga kuat Pak. Betul ya. Safety kita diutamakan. Kalau belum aman nggak boleh kejar, bukan produksi dikejar Pak. Safety dulu Pak. Safety dulu baru produksi Pak. Tapi kalau orang nggak paham dikejar produksi dulu jadi salah. Yang benar safety dulu, aman dulu, baru produksi baru kerja. Termasuk keamanan diri Pak ya. Ya. Di keamanan lingkungan ya, terus hubungan kerja dan sebagainya itu Pak ya. Jaminan itu memang di sana betul-betul diutamakan Pak ya. Kalau kerja di tambang Pak, jaminannya pertama salary pasti di atas rata-rata. Iya di rata-rata. Karena risiko Pak ya. Sebenarnya kalau Risikonya sama risiko kerja sama-sama aja Pak. Iya. Cuma kembali kita ke berarti sama ke manajemen perusahaan Pak. Kalau perusahaan manajemen enggak, otomatis karyawan atau employee itu nyaman Pak. Tidak bikin ini karena contoh fasilitas makan tidur udah aman semua nyaman, tapi tidak kerja aja. Iya. Kerja kalau di tempat saya itu satu setengah bulan dapat 16 hari Pak. PP tiket ditanggung Pak. Walaupun di seberang sana, di Iya. sana, gitu ya, semua ditanggung. Bapak, ini saya kadang-kadang mikir begini Pak ya. Ketika kita mengopsikan generasi kita masuk ke pertambangan, perempuan, terus kemudian, kita mesti banyak lah, pengen cucu, tidak lama lagi, tidak berlama-lama di tambang dan sebagainya. Tapi memang Bapak tadi ikhlas ya melepas. Nah, karena saya
bergabung di perusahaan tambang punya saling Tahu berhubung persis, Pak, ya. tahu persis. Jadi cerita orang dulu sama kita dari ini sendiri sebenarnya kalau kita hitung-hitungan Pak, ketentuan sudah terbuka aja. Kalau pegawai negeri jam kerja sama kita itu jauh Pak sama fasilitasnya Pak. Apanya kita izin semua dibolehkan, cuti ada juga. Iya. Percaya. Jadi kalau program nakes enggak, karena ada bagian masing-masing. Iya. Jadi kalau tambang, dunia tambang itu sebenarnya kalau identik dengan kalau tak pikir itu ya kalau jadi PNS-nya orang kantoran Pak. Iya. Atau anggaran. Ya. Iya Pak. Nah, ini kan Bapak tentukan, Bapak mungkin dan Bapak mengarahkan kepada putrinya itu Dewa Mampang ya. MRK manajemen berkayasa. Memang angkatan Ananda ini Pak itu sudah luar biasa. Ada modul atau aplikasi yang sangat luar biasa ya. Jadi sudah canggih gitu Pak. Sudah dibekali perhitungan baik RAB maupun konstruksi. Jadi alhamdulillah kita ada banyak kemajuan dibandingkan dengan 3 atau 4 tahun yang lalu gitu kan. Nah, ini mungkin ya bisa kita utarakan, juga bisa tidak, tetapi saya yakin kalau sumbernya dari Bapak itu adalah akurat karena Bapak sendiri yang mengalami Pak ya. Memang banyak alumni kita baik yang D3 maupun D4 itu ada di Mama ya. Itu gimana Pak? Kira-kira bukan prospek ya, kita nggak nakut-nakuti generasi berikutnya, tapi penangkapan, penerimaan dan kondisi antara ijazah D3 dan D4 di sana. Sebenarnya gini Pak, kalau kita udah kerja itu kadang nggak bikin ijazah Pak. Betul. Isi perut kita cukup lebih subur. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, bekerja kita kan kalau kita ngomong ijazah nggak akan selesai Pak. Karena walaupun S1, S2 kalau nasibnya bagus, bagus sendiri. Tapi kalau nggak ada nasib, ya mereka hanya jabatan juga Pak. Iya, betul. Tapi nasib itu kan dikejar oleh yang bersangkutan Pak ya. Ya, itu sama Tuhan juga Pak Bani. Iya, betul. Jadi artinya ketekunan dan dia mampu untuk mengembangkan mungkin apa ya bahasa kerennya mungkin talenta diri gitu ya dalam diri ya. Jadi tapi kedudukan jabatan di sana memang betul-betul dipercayakan karena prestasi produksi diri atau karena ijazah. Sebenarnya kalau di tambang itu Pak, maaf kata bukan lihat di PNS Pak, lihat S2 pasti indah. Kalau di tambang itu jarang S2 nggak ada Pak. Satu cukup tambang atau geologi Pak. Kalau teknik sipil itu cukup Pak. Jadi juga mumpuni Pak. Mumpuni juga. Kalau jadi kan grade-nya Pak pertama kali. Grade pertama kali kalau di perusahaan besar itu statusnya kalau di tempat saya itu masih belum statusnya leader Pak, belum foreman Pak. 2 tahun jadi foreman nanti. Tapi dia lebih cepat beradaptasi Pak. Ya betul, beradaptasi cepat juga. Kalau D3 kan selisihnya cuma setahun, karena di sini tuh ada gini Pak, ada yang D3, kemudian setelah lulus baru loncat ke D4, tapi ada yang linear dari D4 langsung 4 tahun. Ini juga sama 4 tahun ya, tapi ya kacek paling 1 semester. Ya memang normalnya ya 2 tahun setengah lah kacek. Tapi karena kelanjutan jadi kurikulumnya memang tinggal menambah kurikulumnya. Nah itu Pak kira-kira ya. Kalau misalnya tentang lingkungan Pak, karena apapun kan ada ya mahasiswa yang begitu lulus dari sini kemudian langsung ke ya katakan di situ bayangan saya tambang itu kan di tengah-tengah hutan Pak ya. Mau ke kota jauh, tapi fasilitas saya yakin sip ya Pak, internet dan sebagainya, mau seneng boleh lah di situ ada, tetapi mau bertemu dengan orang mungkin gitu Pak ya, masyarakat kan susah gitu. Kira-kira anak-anak yang pertama itu mintanya gimana Pak? Orang yang dari kampus ya, dari kampus terus kerja, Bapak di sana kan senior ya, mengamati itu gimana Pak? Cepat adaptasi atau memang linglung? Apalagi dari Jawa Pak Tata. Iya betul. Biasa kampus Supermi ketengan belinya, di sana Pak aja disediakan semua Pak. Makan menu tuh breakfast pagi siang sore itu ganti-ganti.
fasilitasnya kalau yang suatu supervisor kan ada AC Pak. Oh. Kalau yang di bawah under foreman, kalau ke bawah Timon Delu itu belum ada AC. Oh gitu Pak ya. Jadi memang ada apa ya, bukan martabat ya, kedukuran. Memang ada penggolongan. Ya, memang ada penggolongan. Penggolongan misalnya ini golongan 1 tanpa AC, golongan 2 pakai AC, golongan 3 mungkin VIP, pelayanan lebih bagus. Ini dimaksudkan itu apa Pak? Mungkin kalau saya beritahu. Apa karena orang yang saya pasang ke AC itu orang yang punya aset, punya apa ya istilahnya investasi, nilai otaknya. Kalau melihat itu dilihat kalau dari makanya D4 sama S1 kan tinggi S1 Pak, leveling Pak. Istilahnya dengan pemimpin masa depan dari supervisor dulu Pak. Tahapannya di D pun nggak lama Pak. Tapi kalau dari D3 itu agak lama proses kan. D3 foreman 2 tahun 3 tahun itu paling cepat baru ke level foreman. Kalau mau supervisor bisa 5 tahun. Nah, berarti level S1 kan sudah supervisi eksekutif perjalanan bisa ke manajemen cepat Pak. Gitu ya. Jadi kalau saya pikir itu label Pak ya. Iya, label ya. Jadi nilai jual label itu ya itulah memang. Memang Pak. Jadi saya ini kan termasuk membedani ya, termasuk bedanya sejak 84 mulai pertama kali berdiri. Ini sudah hampir pensiun Pak, saya mungkin harus kurang lagi. Nah, itu memang merasakan betapa menjual atau memperkenalkan kepada masyarakat dengan istilah diploma itu memang agak lama. Kita sudah kena istilah S1, BA, BE semacam itu ya. Terus insinyur ini merubah S1 sudah lama. Muncullah D3, diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4. Nah, diploma 4 itu lagi ini aja sudah tak akhir-akhir ini aja ya. Nah, apa mungkin karena belum terpopulerkan, harus dibuktikan dengan prestasi dulu, baru nanti karena suatu saat kan vokasi Pak perlunya ya. Negara kita itu perlu vokasi suatu saat ya. Perlu vokasi itu betul-betul diperlukan ya. Ini hambatan budaya atau mitos Pak ya? Kalau saya cenderung mitos ya. Sebenarnya itu kalau secara berjenjang Pak. Kalau dunia tambang itu pasti orang cari spesifikasi jelas Pak. Iya. Namanya calon engineer pasti otomatis punya skill yang mumpuni gitu loh. Pak, ada pesan nggak untuk dari D4 kami Pak? Itu kalau memang Bapak kan yang merasakan di sana. Mungkin pesan dari Bapak nanti bisa merubah kurikulum atau untuk menambahkan profesionalismenya, punya akreditasi khusus Pak. Jadi tiap individu itu nanti dibekali lebih skill lagi dengan sertifikat misalnya. Ada pesan untuk D4? Nah, untuk pesan D4 tadi sudah saya ngobrol sama Pak Direktur. Tadi ngobrol agak sekitar 15 menit Pak. Kalau bisa itu D4 itu statusnya asesmennya ditingkatkan Pak, jadi S1. Walaupun D4 masih D4 tapi minimal punya skill tersendiri Pak, menyamai yang S1 Pak. Jadi nanti daya tawarnya ke manajemen ada Pak. Kalau pas saat itu saya bikin begini ada daya tawar. Kalau D4 itu sama D3 itu daya tawarnya tidak ada Pak, karena dia skillnya belum masuk Pak dia. Tapi kalau S1 daya tawarnya sudah ada Pak, ke manajemen itu sayang Pak, nanggung Pak. Kalau di jalan di perusahaan itu statusnya belum supervisor, masih gantung Pak. Statusnya itu aja karena status itu luar biasa bagi kalau pekerja Pak. Seandainya saya S1 sudah supervisor, sudah menginjak 3-4 tahun bisa sensitif. Tapi kalau D4 ini paling menginjak ke tidak ke supervisor saja. Kalau Mbak itu baru sekitar 4 tahun Pak. Sayang Pak. Atau mungkin sekarang ada model Pak ya, sudah sarjana teknik tapi ada insinyur 1 tahun. Masuk juga. Jadi nanti mungkin di D4 itu kalau akan punya kesetaraan Pak ya, sebagai pengakuan seperti yang Bapak sarankan itu bisa jadi nanti dia masuk ke profesional. Jadi ada STR ya, sarjana sains terapan, ada gelar engineer. Sama ini D4 ditambah ini Pak.
ditambah software Pak. Betul ya. Itu sudah Software, menunggu nih Pak. software itu, tapi kalau di harus dimbangi sama yang calon kerjanya tambang itu Pak. Iya. Kalau softwarenya untuk yang dari universitas ini kan belum masuk Pak. Oh iya. Belum Pak. Iya. Paling masih softwarenya paling aja, apa namanya, AutoCAD aja. AutoCAD udah ketinggalan jauh Pak. Oh iya. Udah ketinggalan. Jadi kalau Iya. bisa namanya software kan beli Pak. Iya. Nah, seharusnya Iya. Poltek ini koordinasi sama dunia tambang, apa yang kita butuhkan di tambang, terutama yang softwarenya apa. Jadi kalau udah belajar ini, itu sampai udah setahun masuk S1 ada tawarannya Pak. Betul Pak. Sebentar sangat luar biasa ya. Tadi kita kode sama ibu. Iya. Namanya udah mau mundur ke Pace Pak ya. Enggak, sini mau ke Lumajang dulu ke Lumajang. Ya besok. Masya Allah. Sendiri itu. Enggak, jauh. Katanya Mbak Barusan kepala SMA Negeri Bener berbeda juga. Ini tepat sekali loh Pak ya. Dengan Purna, si anak, terus insya Allah Pak, mudah-mudahan si Andri ini cepat untuk mendapatkan ladang pengabdian dunia ilmunya Pak ya. Bukan sebagai pekerja, tapi pengabdian yang mendatangkan karya. Sekarang Pak Sulandar saya sampaikan terima kasih atas nama institusi. Kalau ini sudah bisa ngobrol dengan Pak Direktur, dan ini memang sangat luar biasa Pak. Akan kami rekayasa dalam bentuk kurikulum Pak ya. Ada pesan Pak yang untuk mahasiswa? Yang bagi mahasiswa kalau mau istilahnya ujung-ujungnya kuliah kan ini mau kerja Pak. Bantu orang tua atau pribadi mau masa depan masing-masing. Kalau sudah mau saya software yakin Pak, dunia sipil atau tambang itu gampang Pak. Semua tambang itu Pak punya software masih beli semua Pak. Dan kalau di dunia Pak kan belum ada. Iya. AutoCAD itu sekarang anak saya kan dulu kan saya takut nggak bisa melihat kan anak saya pertama juga kan saya STM biologi semua Pak. STM biologi Pak. Kalau pintu buat indikator bisa jadi foreman Pak. Itu anak saya. Jadi Pak ayah gini, ini kalau ayah ketika bisa melihat kan kamu ini bisa nih. Iya. Begitu anak saya lulus, kepala sekolah datang ke rumah Pak. Pak anak saya anak bapak tak pakai gimana nih? Nanti kita pun tak yakin tak bisa foreman. Anak saya kuliah semua Pak. Akhirnya kemarin kalau sudah ini lulus ini Pak ini mau ikut kemana Pak? Dia bilang ya nanti lihat aja nanti. Karena sebenarnya pelajaran di perguruan tinggi gini Pak, kalau nggak dibekali sekarang software itu nggak ada artinya Pak. Iya. Nggak nyambung sama perusahaan Pak. Dan mungkin public speaking juga public speaking untuk menerjemahkan ilmu yang dimiliki. Ya, itu kita begitu Pak. Karena yang sekarang dikerjakan di perusahaan rata-rata itu ditanya kamu software sudah bisa apa aja. Kalau AutoCAD itu dasar awal masih anak-anak SMA sudah bisa, tapi kalau udah dapat di tingkat S1 ditanya pasti software sampai mana bisa. Makanya itu sangat luar biasa Pak. memang belinya mahal Pak. Sudah ada. Kita malah punya hak untuk menteri ini Pak sampai ke BIM dan TKW ini. Pak Sobat, terima kasih sekali lagi saya sampaikan dan saya sampaikan kepada pimpinan bahwa sangat luar biasa masukan praktisi Sahabat-sahabat, demikian tadi pertemuan kita, wawancara kita. Ternyata dunia di luar sana sangat menantikan kita dengan perangkat yang harus kita siapkan sebelum masuk ke masyarakat produksi atau masyarakat industri. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Insyaallah apa yang kita sampaikan berkah bagi kita semuanya. Salam sehat selalu. Polinema. Jos. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.